물론 우리 선교 대회는 끝나는 것이 아니고 계속되겠죠. Memang konvensi penginjilan misi kita tidak berhenti seperti di sini, tetapi akan terus berlangsung. 우리 이제 내일까지 우리 선교 대회를 하게 됩니다. Jadi secara resmi kita melakukan konvensi penginjilan misi itu sampai besok hari. 것은 그 바울이 Apa yang saudara pertimbangkan adalah 참 굉장하다 하는 걸 느낄 수가 있습니다. kami bisa melihat Paulus ini adalah orang yang luar biasa kalau kita melihat ayat pasal 13 ayat 1 sampai 4. 전에 일어난 거예요. Ini hal yang terjadi sebelum penginjilan terjadi. 마게도냐로 가기 전에 일어난 거죠. Sebelum dia pergi ke Makedonia itu terjadi. 문이 다 막히고 이럴 때입니다. Semua pintu-pintu tertutup, itu kondisinya dia. 두란노 운동 일어나기 전에 있었던 거죠. Dan di kisah para rasul 19 ayat 1 sampai 7 itu terjadi sebelum ia melakukan gerakan di Tiranus. 주일 예배를 드릴 때 준비를 하고 가야 돼요. Jadi pada saat saudara beribadah pada hari Minggu, saudara harus bersiap-siap dulu. 록펠러 같은 사람은 굉장히 지혜 있는 사람이죠. 1시간 전에 교회 도착해서 기도했다는 겁니다. Kalau kita melihat seorang tokoh yang bernama Rockefeller, dia itu datang ke gereja 1 jam sebelumnya dan dia berdoa. Tidak mungkin ya tidak mendapatkan jawaban. 이제 중직자가 되지면 교회 일에 신경을 쓰잖아요. Kalau kita menjadi pengurus majelis gereja, pastilah kita mempersiapkan pelayanan-pelayanan. 이렇게 많은 걸 일만 하게 되면 놓치게 돼요. Dan kalau gitu kita gampang jatuh dalam kondisi di mana kita tuh lebih fokus kepada kerja di gereja daripada kita mendapatkan anugerah di gereja. Kalau kita melihat pasal 17 di sana dikatakan hari Sabat yang baru. 짰다는 말이 돼요. Jadi itu artinya dia sudah membuat rencana supaya ia mendapatkan 예배를 드릴 jawaban. 때는 벌써 앞에 한 며칠 전에 다음 주일에 설교 본문이 뭔가 이게 알면 더 좋습니다. Jadi lebih baiknya saudara pada saat mempersiapkan hari Minggu, saudara harus ketahui juga kalau minggu depannya lagi ayatnya diambil dari mana. 볼 수가 있잖아요. 이 보는 게 좋습니다. Kalau sekarang kan semuanya disediakan secara media, jadi saudara bisa cek sebelumnya. 집회를 이렇게 할 때는 내가 이번 집회에는 어떤 응답을 받겠다. Apalagi kalau ada konvensi atau konferensi yang besar seperti ini, kalau gitu saudara harus memiliki rencana, pada konferensi ini aku mau mendapatkan jawaban seperti apa. 중직자 대회할 때 어떤 응답을 우리가 목표로 했냐면은 237 센터를 세우자. 이런 목표를 뒀단 말이에요. 이거는 큰 거고 작게라도 내 개인이 응답에 도전하는 거가 있어야 돼요. Dan contohnya pada saat kita melakukan konvensi untuk para anggota majelis di sana, kita membuat tujuan yaitu kita membangun 237 center. Dan kalau itu tujuan secara besar dan kita secara pribadi pun harus memiliki tujuan sendiri. 그거 안 하면 기도 응답이 안 돼요. Dan pada kali ini kita harus menghancurkan baptisan yang telah dibuat oleh setan. Kita harus hancurkan dulu itu untuk mendapatkan jawaban. 이 사도행전 19장에는 보면은 석 달 동안 이렇게 나왔죠. Dan kalau kita melihat pasal 19 ayat 8 sampai 12 di sana dikatakan selama 3 bulan selama 2 tahun. 근데 언제든지 여러분 이걸 놓치면 안 됩니다. Jadi saudara tidak boleh kehilangan rahasia ini. 자, 뭐 미스바 대회다. 엄청난 거잖아요. Misalkan kita melakukan gerakan misbah, itu adalah suatu hal yang luar biasa. 이건 엄청난 거거든요. Apalagi konvensi penginjilan misi ini adalah konvensi yang sangat luar biasa. 그럼 언제 끝나는가 이런 생각하게 돼요. Kalau kalau kita nggak fokus pada hal ini, paling kita memikirkan nanti habis pulang kapan ya kita pulang dan periodenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa sampai tanggal berapa dan kepikirannya bagaimana keluar dari parkiran. Jadi jangan saudara kepikiran hal yang seperti itu tapi mendapatkan anugerah Tuhan. 산업인의 대표적 인물이라고 할 때는 Dan kalau kita melihat 또 있는 tokoh Alkitab yang menjadi semacam perwakilan dari pembisnis yang memiliki Injil yaitu Priscilla Aquila. 그 대표적인 기도 응답을 받았다고 보면 돼요. Jadi suami istri Priscilla Aquila mereka mendapatkan jawaban yang menjadi tercatat sebagai tokoh Alkitab yang
mewakili tokoh-tokoh yang lain. 나를 위한 망대가 세졌다 이렇게 돼요. Pertama, artinya mereka sudah memiliki baptisan untuk diri mereka 나를 sendiri. 살리는 망대가 가장 중요한 거예요. Jadi menyelamatkan diri aku itu yang benar apa? Itulah baptisannya. Jadi kita harus memiliki baptisan yang menyelamatkan diri kita sendiri dulu. 교회 살리는 망대가 되지잖아요. Kalau gitu pasti akan menyelamatkan gereja kita juga. 예, 그러니까 내가 살고 교회가 사니까 내 산업을 살리는 망대는 될 수밖에 없는 거죠. Dan karena aku diselamatkan dan gereja pun diselamatkan sehingga bisnis kita pun diselamatkan. 사도행전 18장 24절 28절에 보면 완전히 렘넌트 살리는 망대야 나와요. Dan kalau kita melihat kisah para rasul 18 ayat 24 sampai 25 ada baptisan yang menyelamatkan remnant. 결국 어떤 응답이 왔는가 하니까 평생을 전도자를 살리는 이런 망대를 세웠어요. Jadi mereka membangun baptisan seperti apa? Baptisan yang dapat menyelamatkan penginjil seumur hidupnya. 바울은 표현하기를 목을 내놨다 이렇게 나왔어요. Dan Paulus menggambarkan itu Priscilla Aquila ini sampai mempertaruhkan nyawanya untuk aku. 어째서 이런 축복의 일이 나는가 하니까 이 하나님 주시는 가장 큰 은혜가 뭡니까? Bagaimana caranya mereka bisa mendapatkan jawaban yang begitu luar biasa? Coba kita melihat apa anugerah terbesar dari Tuhan, yaitu mereka memiliki baptisan 393 ini. 아주 중요한 7 미션이죠. Dan ada 7 misi yang begitu penting. 7 미션의 핵심때 한번 정리를 조금 해보겠습니다. 7 misi ini saya akan secara teliti akan membedahnya itu pada hari pada ibadah intisari nanti. 예수님께서 마지막 준 강단에서 나온 내용들이에요. 7 misi ini saya rangkum dari perintah terakhir yang disampaikan oleh Yesus. 이걸 놓치면 안 되죠. Jadi kita tidak boleh kehilangan akan hal ini. 총 정리를 해서 불러 모아서 40일 동안 얘기하고 가셨는데 그걸 놓친다는 거는 다 놓친 거예요. Jadi Yesus memberitakan tentang pekerjaan-pekerjaan kerajaan Allah sama 40 hari setelah bangkit mengumpulkan murid-muridnya. Kalau kita tidak lupa, kalau tidak kehilangan akan hal itu, berarti itu kita kehilangan segalanya. Saya melihat semua orang yang kehilangan akan hal itu, maka mereka hidupnya kebingungan karena mereka tidak pegang dari 7 misi ini. 이렇게 되질 때 이거 누릴 때 생기는 게 플랫폼 아닙니까? Pada saat mereka menikmati hal itu, pasti mereka memiliki platform. 내가 이 축복을 갖고 있으면 플랫폼이 되는 겁니다. Kalau kita memiliki berkat ini, pasti kita akan menjadi platform. 또 다른 사람을 살릴 수 있으면 그게 빛을 비추는 파수대가 되는 겁니다. Dan kalau kita bisa menyelamatkan orang lain, ya pastinya kita artinya sudah memiliki menara pengintai. 플랫폼은 보좌의 것이기 때문에 전 세계 237을 소통할 수 있는 antena가 돼요. Dan karena platform ini milik tata kerajaan sorga, jadi pastinya dia menjadi berperan sebagai antena. 가지고 있는 휴대폰은요 어디 가도 다 터집니다. 다 이렇게 연결됩니다. Kalau HP yang saudara bawa selalu bawa-bawa, pastinya bisa berkomunikasi dimanapun. 안테나는 단어를 쓴 겁니다. Maka dari itu kita pakai antena untuk bisa berkomunikasi kapanpun dimanapun secara rohani. 우리가 큰 축복을 주셨습니까? Jadi Tuhan memberi kita berkat sebesar apa? 그래서 결국은 하나님이 여러분을 통해서 하시는 일이 중요하죠. Jadi kita harus jadi pekerjaan Tuhan yang dilakukan melalui diri saudara itu begitu penting. 3장 16절에는 여러분은 하나님의 성전이요 하나님의 성령이 여러분 안에 간다 이렇게 돼 있죠. Dan kalau kita melihat 1 Korintus 3 ayat 16, kita adalah bait Allah. 특히 빌립보 2장 13절에는 하나님이 우리 속에 하나님의 깊으신 소원을 두고 행하신다고 돼 있어요. Dan kalau kita melihat Filipi 2 ayat 13, di sana dikatakan, Tuhan yang mengerjakan di dalam kita baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. 우리가 연약해도 연약한 줄 아시고 성령께서 우리를 왜 기도하고 도우신다고 돼 있어요. Dan kalau kita melihat Roma 8 ayat 26, Roh Kudus sudah tahu kita itu sangat lemah sehingga Roh sendiri berdoa untuk kita. 여러분이 예배 때마다 받아야 돼요. Jadi anugerah ini saudara harus dapatkan setiap kali saudara beribadah. 그러니까 그렇게 되면 어떻게 되느냐? 이 은혜를 딱 누리게 되면 주일날 교회를 가게 되면요. 사람 보는 눈이 달라집니다. Kalau saudara memiliki anugerah yang seperti ini, kalau saudara pergi ke gereja pasti beda pandangan yang melihat orang-orang. 회의를 해도
빠른 순간에 하나님의 계획이 보입니다. Jadi walaupun saudara hanya meetingnya sebentar dan ngobrol sebentar sama orang-orang, pasti saudara bisa melihat rencana Tuhan. 중직자들이 교회 모여서 오만대만 짓을 다 해야 돼요. Kalau saudara tidak melakukan hal ini, anggota majelis harus melakukan segalanya pekerjaan di dalam gereja. 안 되는 머리 다 돌려야 돼. Kalau harus melakukan semua pekerjaan di dalam gereja harus memakai otak ini, otak itu. Kadang saya melihatnya kasihan. Melihat mereka yang seperti itu. Kadang saya melihat jemaat gereja tuh 왜 kasihan. 저렇게 축복을 다 놓치고 사는지. Kenapa mereka hidupnya tanpa memiliki berkat Tuhan, tanpa memegang kuasa Tuhan. 불신자하고 붙으면요 힘이 없어 못합니다. Dan pada saat mereka menghadapi orang tidak percaya, mereka tidak kuat. 불신자와 경쟁하면 져요. Dan pada saat mereka berkompetisi dengan orang yang tidak percaya, mereka kalah. 사단 충만하잖아요. Karena orang-orang yang tidak percaya, mereka dikuasai oleh setan. 네피림 충만한데. Bagaimana caranya kita bisa mengalahkan orang yang penuh dengan Nephilim, sehingga mereka suka kalah? 말이 안 되죠. Ini tidak masuk 이번 akal. 선교대 참석한 여러분 통해서라도요. 이러면 한 명이면 됩니다. Setidaknya saudara yang hadir di konvensi penginjilan misi ini, setidaknya satu orang. Yang penting satu orang ini saja, satu orang yang memiliki Injil, itu bisa segalanya. 분명히 응답받아 버려도 다른 사람이 산다 이거예요. Jadi bukan berarti satu orang ini tokoh utamanya yang melakukan segalanya, tetapi satu orang yang menerima jawaban, dia yang bisa menjadi 중직자 berkat untuk menyelamatkan banyak orang. 선교지 살아요. Yang penting satu remnant, satu anggota majelis yang mendapatkan jawaban. Kalau gitu ladang misi akan diselamatkan. Mengapa? 하나님이 어떻게 행하셨는가 보세요. Coba kita melihat bagaimana Tuhan mengerjakannya. 그래서 바울과 브리스가 부부가 만나기 이전에 보세요. Coba kita melihat sebelum Paulus bertemu dengan Priscilla Aquila. 마가다락방에서 큰 은혜 받는 이게 예배거든요. 큰 은혜 받은 이때 여기에 브리스가 부부가 있은 거예요. Jadi kisah para rasul 2 ayat 10. Pada saat mereka mendapatkan anugerah yang begitu besar dari loteng Markus, pada saat itu Priscilla Aquila sudah ada di sana. 바울을 부르신 겁니다. Dan setelah itu Tuhan memanggil Paulus. 바울을 그냥 꺾은 거죠. 완전히. Jadi Tuhan sendiri yang telah membuat Paulus berlutut. 이게 굉장히 중요합니다. Dan Paulus yang seperti ini 바나바와 만났단 말이에요. bertemu dengan Barnabas di kisah para rasul 11 ayat 25 sampai 26. 그때까지 있었던 그리스도와 동행했던 모든 부분들을 캐치한 거예요. Jadi maksudnya bagaimana si Paulus ini dia bertemu dengan Barnabas dan dia mengerti bagaimana perjalanannya Tuhan selama ini untuk umat Tuhan. Dan pada saat dia sudah memahami, Paulus bertemu dengan Priscilla Aquila. 우연은 없습니다. Tidak ada kebetulan di dunia ini. Itu hal yang sudah direncanakan. Itu adalah hal yang memang dibutuhkan. 어떨 때는 내게 어려운 것처럼 보이지만은 우리에겐 그 어려움이 아닙니다. 하나님의 절대 계획입니다. Dan kelihatannya kita menghadapi kesusahan, tetapi bagi Tuhan itu bukan kesusahan. Itulah rencana Tuhan. 참고해야 될 부분이 뭔가 하니까 이런 기도하는지 않는 사람이 볼 때는 굉장히 위험한 지금 쉽게 말하면 브리스가 부분 로마에 쫓겨났다니까요. Jadi kalau kita melihat orang-orang yang tidak memiliki anugerah yang seperti ini, coba kita melihat Priscilla Aquila, mereka itu diusir dari Roma. 약간 좀 아덴 전도에서 조금 어려움 겪은 이런 상태였어요. Dan kondisinya Paulus itu mengalami kesusahan pada saat dia melakukan penginjilan di Athena. Tetapi itu kelihatannya seperti itu, tapi bukan. 최고의 만남을 주신 겁니다. Tuhan mempersiapkan pertemuan yang terbaik. 여러분이 돌아가셔서 선교사와의 만남을 최고의 만남으로 만드세요. Jadi saudara harus membuat pertemuan saudara bersama dengan misionaris itu pertemuan terbaik dalam hidup saudara. 여러분 교회 목사님을 최고의 만남으로 만드세요. Kalau saudara kembali ke gereja saudara dan bertemu dengan gembala sidang saudara ini yang pertemuan terbaik dalam hidup saudara. 나하고 잘 맞도록 어떻게 한다? 그거는요. 끝없는 방황입니다. Kita berusaha supaya orang ini bisa terbelajar, terlatih supaya cocok sama aku. Itu adalah kebingungan yang tak pernah terhenti. Jadi jangan saudara masuk ke dalam kebingungan ini dan dapatlah jawaban. 여러분 교회 중직자를 최고의 축복의 사람으로 만들어야 돼요. Dan kalau hamba Tuhan dan gembala sidang dan juga anggota majelis pun harus membuat jemaatnya itu pertemuan terbaik dalam hidupnya. Itu artinya apa? Memberi misi dan membuat mereka membangun baptisan. 이 경험 인사를 많으니까
237 센터에서는 그걸 해보려고 합니다. Jadi saya mau melakukan hal itu di 237 center. 계속 하려고 하는데 집회만 되지 제대로 미션 주는 게 안 돼요. 그걸 지금 하려고 하는 거예요. Dari dulu saya ingin melakukan hal ini, tetapi kalau konferensi saja yang kita adakan, tetapi susah untuk memberi misi kepada mereka. 안 만들죠. 그러나 이게 실제 교인들은 그게 어려워요. Memang bagus untuk mengadakan konferensi seperti ini, sehingga mereka mendapatkan anugerah. Tapi kalau jemaat secara nyata, mereka susah mendapatkannya. 나타나는 부른 겁니다. Jadi Yesus pun membawa orang-orangnya itu selama 3 tahun. Tetapi karena Yesus sudah tahu, 안 되겠어요. 사람들이 다 바뀌는 거예요. Yesus sudah tahu mereka tidak berubah-berubah, sehingga Yesus mau fokus selama 40 hari di 그 Bukit Zaitun. 상황이 그림이 그려집니까? Coba saudara menggambarkan kondisinya seperti itu. 그래 그걸 교인들에게 전달할 수 있다는 거예요. Jadi saudara harus menggambarkan kondisi yang seperti itu, dan jemaat saudara harus bertemu dengan Tuhan seperti 그런 itu. 상황이 있나니까 야 진짜 완전한 답이 딱 나오고 진짜 이게 뭐 된다 안 된다 이런 단어가 아니잖아요. Jadi situasi itu harus terjadi juga pada ladang misi kita. Ini bukan soal ladang misi kita lagi ada pelayanan atau tidak ada pelayanan. 전도 좀 되면 흥분하고 안 되면 그냥 힘 빠지고 이런 수준밖에 안 되잖아 몰라요. Jadi jangan sampai level kita itu hanya terjebak dalam kalau pelayanannya lancar dan penginjilannya terjadi, kita mendapatkan semangat, dan kalau penginjilannya tidak terjadi, kita jadi kehilangan semangat. Saudara harus menemukan segalanya di dalam anugerah Tuhan. Masa saudara kehilangan berkat ini, berarti itu bodoh. 얼마나 우리 또 수준이 또 있잖아요. 수준 그걸 또 하면 더 이상이 되지. Dan kalau kita memakai standar manusia, ya memang kita harus memiliki standar seperti ini. Kalau gitu menjadi lebih aneh lagi. Jadi coba kita melihat apa yang Tuhan persiapkan sebelum Paulus dan Priscilla Aquila bertemu. 부부에게 전도를 위한 산업을요 축복하신 거예요. Dan selanjutnya Tuhan memberkati Priscilla Aquila supaya bisnis mereka dipakai untuk penginjilan. 왜냐? 하나님 만나게 하셨으니까. Mengapa? Karena Tuhan mempertemukan mereka dengan satu dengan yang lain. 사람들을 보니까 만났는데 업이 같아. Dan kita bisa melihat di Kisah Para Rasul 18 di ayat 1 sampai 3, mereka ternyata memiliki pekerjaan yang sama. 팀을 이루어서 회당으로 들어간 겁니다. Sehingga mereka menjadi satu tim dan masuk ke rumah ibadat. 그때에 이 브리스가는 아볼로에게 접촉을 하죠. Dan pada saat ini, Priscilla dia bertemu dengan Apolos. 젊은 아주 뛰어난 인물이죠. Apolos ini adalah seorang tokoh yang sangat terkenal, sangat hebat. 믿을 때 성령 받았냐 이렇게 물었어요. Dan Priscilla Aquila bertanya kepada Apolos, apakah kamu menerima Roh Kudus pada saat percaya? 그 말이 무슨 말이냐고 하니까 여기 있었다는 증거예요. Ini pertanyaan yang luar biasa. Itu buktinya bahwa Priscilla Aquila berada di kondisi berada di tempat yang di Kisah Para Rasul 2 ayat 10. Mereka ada di tempat itu. 안 있었냐는 별 중요한 게 아닙니다. Jadi Priscilla Aquila ada di 아무리 여기 없었지만은 이 응답 받았어요. Priscilla Aquila ada di ladang misi di mana terjadi Kisah Para Rasul 2 ayat 10 itu ada atau tidak. Ya, itu memang penting, tetapi bisa aja nggak penting karena Paulus yang tidak ada di dalam kondisi itu pun dia bisa mendapatkan jawabannya. Jadi kita pun sama, walaupun kita tidak berada di Kisah Para Rasul 2 ayat 10, tetapi kita pun bisa mendapatkannya. Jadi janganlah saudara mempersiapkan, janganlah saudara terburu-buru mengikuti ibadah. 그에게도 그래 가르쳐야 돼요. Jadi sebelum ibadah harus bersiap-siap, sebelum beribadah harus mempersiapkan persembahan. 기적이 일어나잖아요. Jadi kita harus mengajarkan itu juga kepada anak-anak kita. Kalau firman masuk kepada anak-anak, mujizat yang terjadi. Kalau enggak, hal yang lain yang akan terukir pada mereka. Itu tidak masuk akal. 검토열 시대 연다 이 말은 아이들에게 지금 너무 다른 것 많이 들어가고 있으니까 각인 제대로 시키잖아요. Jadi mengapa kita mengadakan zaman hari cuma Sabtu Minggu? Karena begitu banyak hal di dunia ini mau terukir pada anak-anak kita. Maka dari itu mari kita mengukirkan hal rohani kepada mereka. Jadi kita bisa melihat bisnis Priscilla Aquila dipakai untuk penginjilan misi. 로마 16장 3절 4절. Roma 16 ayat 3 sampai 4. 이게 보면 동역자 그랬어요. Jadi kalau di sana 우리 볼 때는 브리스가 부부가 동역자. dan kalau kita melihat di ayat itu, Paulus menganggap Priscilla Aquila itu sebagai teman sekerja. 도와는 거 하니까 나를 위해서
목숨을 내놓은 사람들 이렇게 표현했어요. Jadi mereka membantu pengisian misi itu sejangkau apa sampai mereka sampai Paulus mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. 이 진짜 축복을 누린 겁니다. Jadi mereka mendapatkan berkat di Roma 16 ayat 25 이제 나타나십니다. yang sudah beramat-abad Tuhan sembunyikan, tetapi sekarang Tuhan menyatakannya. Itu berkat yang luar biasa. 그래서 뭐 보면은 그 예를 뭐 사소한 일 이런 걸 가지고 교회 안에서 말이죠. 뭐 시험 들고 삐지고 이런 건 그냥 아예 그게 문제가 아니고 이 축복을 못 누리고 있다는 증거란 말이에요. Jadi kalau saudara di gereja suka ngambek dan suka ada perselisihan dan ada kesalahpahaman dengan jemaat yang lain, itu artinya saudara tidak mendapatkan anugerah yang seperti ini. 그 사람의 미래는 어떻게 되겠죠? Kalau begitu, masa depannya kita menjadi seperti 망대가 apa? 없는데 Kan tidak ada baptisan. 사실은 내가 한 게 사실은 사탄의 망대예요. Sebenarnya apa yang kita lakukan, apa yang kita mau lakukan itu berdasarkan dengan baptisan setan. Kita harus menghancurkan baptisan setan dulu dan membangun baptisan Tuhan. Jadi seperti itu. 자, 결론 Anak-anak remnant pun harus belajar seperti itu caranya. 적용시키는 겁니다. Dan firman yang saudara dapatkan itu harus diaplikasikan pada diri saudara. Ini sangat penting. 한번 생각해 보세요. Coba saudara pikirkan. 응답 현장이 있어야 돼요. Saudara harus memiliki ladang di mana saudara mendapatkan jawaban, ya. 그 장소가 있어야 된다니까. Jadi tempat itu harus saudara miliki. 이게 인생 자원입니다. Dan itu yang akan mempertaruhkan nyawa hidup kita. 이 받은 은혜를 어떻게 적용시킬까? 여기서 응답 다 왔다니까요. Jadi saya terus merenungkan bagaimana caranya jawaban ini diaplikasikan pada ladang ini. 전도에 다락방이 보여요. Dan itu yang saya bisa melihat. Jadi saya melihat ada kata loteng Markus di Alkitab. Maka dari itu saya memakai kata loteng. Dan kata loteng dalam bahasa Koreanya itu darakpang. Jadi saya memakai kata darakpang. 응답이 지금도 나에게 오고. Jadi jadi pada saat saya mengaplikasikan apa yang saya ingin aplikasi pada ladang itu, semuanya menjadi jawaban. 최고의 역사들이 시작되기를 주 예수 이름으로 축복합니다. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan seluruh hidupnya untuk itu. Mari kita berdoa. 하나님의 무한하신 사랑하신 성령님의 Kasih Tuhan yang luar biasa dan karya Roh Kudus akan turun di atas di setiap penginjil yang ada di seluruh dunia dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.